Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pembahasan kita kali ini adalah tentang sistem persamaan linear dua variabel. Semangat belajar. Soal nomor 1. Terdapat dua buah bilangan jika bilangan pertama ditambah dengan dua kali bilangan kedua, maka hasilnya adalah 21. Jika bilangan kedua ditambah dengan dua kali bilangan pertama, maka hasilnya adalah 18. Tentukan kedua bilangan tersebut. Untuk informasi soal-soal semacam ini, sistem persamaan linear dua variabel seringkali muncul di UKG, di PPG maupun di SKD kemarin. Maka kemungkinan besar soal setipe ini pun akan keluar nanti di SKB. Baik, kita selesaikan soal yang pertama. Terdapat dua buah bilangan jika bilangan pertama kita misalkan dengan A. Jika bilangan pertama ditambah dengan dua kali bilangan kedua kita misalkan dengan B, maka hasilnya adalah 21. Selanjutnya, pernyataan selanjutnya adalah jika bilangan kedua, berarti B, ditambah dengan dua kali bilangan pertama ditambah dengan 2A, maka hasilnya adalah 18. Ini adalah kalimat matematika yang kita dapat dari soal. Selanjutnya yang ditanyakan berapakah bilangan tersebut, berapakah A dan berapakah B. Untuk menyelesaikannya kita harus menyamakan variabel yang ada di sini. Di persamaan yang atas variabel A-nya hanya 1 dan di bawah ada 2. Maka untuk persamaan yang atas kita kali 2 dan persamaan yang bawah tetap atau dikali 1. Maka A dikali 2 adalah 2A, kemudian 2B dikali 2 adalah 4B. Selanjutnya 21 dikali 2 adalah 42. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua tetap, maka kita posisikan 2A-nya di depan. 2A ditambah B sama dengan 18. Selanjutnya kita harus mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel yang ada di sini. Maka yang akan kita hilangkan adalah yang bernilai sama, yaitu 2A dan 2A. Agar 2A ini hilang, maka kita kasih notasi kurang di sini. Karena 2A dikurang 2A hasilnya adalah 0. Selanjutnya 4B dikurang B adalah 3B. Dan 42 dikurang 18 adalah 24. Selanjutnya kita bisa menentukan besarnya nilai B dengan cara, maka B sama dengan 24 dibagi 3 adalah 8. Setelah ketemu nilai B, kita akan substitusi nilai B ini ke persamaan yang mana saja boleh. Boleh persamaan pertama ataupun persamaan kedua. Saya akan substitusi ke persamaan ke-1, persamaan pertama. Kita ganti B-nya dengan bilangan 8. Maka A ditambah 2B, 2 dikali 8 sama dengan 21. A ditambah 2 kali 8 hasilnya adalah 16 sama dengan 21. Maka besarnya A adalah 21 dikurang 16. Hasilnya adalah 5. Jadi bilangan tersebut adalah 5 dan 8.
Soal nomor 2. Uang Ani sama dengan 2/3 uang Mira. Jika jumlah uang mereka adalah Rp70.000, tentukan berapa banyak uang Ani. Dari soal diketahui bahwa uang Ani kita misalkan dengan A. Uang Ani sama dengan 2/3 uang Mira. 2/3 uang Mira. Jika jumlah uang mereka adalah 70.000, maka uang Ani ditambah uang Mira hasilnya adalah Rp70.000. Berapakah uang Ani? Di sini kita substitusi nilai A dengan nilai 2/3 M. Karena A sama dengan 2/3 M, kita ganti 2/3 M ditambah M sama dengan Rp70.000. Kita selesaikan ruas kiri. M itu adalah 1 atau 3/3. 3/3 ditambah 2/3 adalah 5/3 M. Sama dengan 70.000. Kemudian untuk mencari M, ruas kiri ada 5M dan ruas kanan 70.000 dikali 3, maka hasilnya adalah 210.000. Maka nilai M atau uang Mira adalah 210.000 dibagi 5. 200.000 dibagi 5 adalah 40.000. 10.000 bagi 5 adalah 2.000. Jadi uang Mira adalah Rp42.000. Tapi yang ditanyakan adalah uang Ani. Maka kita substitusikan kembali ke persamaan yang pertama ini. Kita tuliskan bahwa uang Ani sama dengan 2/3 Mira. Uang Ani sama dengan 2/3 dikali uang Mira. Tadi uang Mira sudah dapat Rp42.000. 2/3 dikali 42.000. Kita bisa coret 42 dibagi 3 adalah 14 atau 14.000. 14.000 dikali 2 adalah Rp28.000. Jadi uang Ani sebanyak Rp28.000. Kita menuju soal nomor 3. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 1 cm lebih dari 2 kali lebarnya. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 66 cm, tentukan panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita ubah dulu soal menjadi kalimat matematika. Sebuah persegi panjang memiliki panjang, kita lambangkan dengan P, 1 cm lebih dari 2 kali lebarnya dalam satuan cm. Jika keliling persegi tersebut adalah, keliling kita notasikan dengan K adalah 66 cm, tentukan panjang dan lebarnya. Kita lihat di sini bahwa keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kemudian kita masukkan K ini, kita ganti dengan 66 sama dengan 2. P-nya kita substitusi dengan persamaan yang atas, karena P itu senilai dengan 2L.
P di sini kita ganti dengan 1 ditambah 2L. 2 dikali 1 ditambah 2L ditambah 2L, tulis lagi. Kemudian 66 turun, kita selesaikan. 2 dikali 1, untuk menyelesaikan soal seperti ini tinggal dikali depan kali depan, depan dikali belakang. Maka 2 dikali 1 adalah 2, 2 dikali 2L adalah positif 4L, ditambah 2L turun. Kita selesaikan yang dapat diselesaikan. Yang dapat diselesaikan adalah ruas kanan kita jumlahkan 4L dan 2L, kemudian 2 ini pindah ke ruas kiri, maka hasilnya negatif 2. 66 dikurang 2, jadi di ruas kiri hanya tinggal 64. Di kiri 66 dikurang 2 adalah 64, dan di ruas kanan ada 6L. Maka besarnya lebar adalah 64 dibagi 6. Sama dengan 10,7 cm. Maaf, 10,5 cm. 10,7 karena dibulatkan menjadi 10,7 cm. 10,7 cm. Oke. Selanjutnya, setelah ketemu lebar, kita akan mencari panjang. Panjang kita masukkan ke persamaan yang pertama ini. Panjang itu adalah 1 ditambah 2 dikali L. Sama dengan 1 ditambah 2L itu 2 dikali 10,7. Sama dengan 1 ditambah 21,4, maka hasilnya adalah 22,4 cm. Jadi persegi panjang tersebut panjangnya 22,4 cm dan lebarnya 10,7 cm. Soal nomor 4, harga 4 buku gambar dan 3 pensil adalah Rp26.000. Jika harga 2 buku gambar dan 7 pensil adalah Rp24.000, tentukan jumlah harga dari 5 buku gambar dan 4 buah pensil. Kita bahas soal nomor 4. 4 buah buku gambar, buku kita lambangkan dengan B, 4B ditambah 3 pensil, 3P, seharga Rp26.000. Ini pernyataan pertama. Selanjutnya, jika harga 2 buku 2B ditambah 7 pensil 7P akan senilai Rp24.000. Ini persamaan dari kalimat kedua. Selanjutnya kita harus mengeliminasi salah satu variabel yang akan kita hilangkan. Di sini saya akan hilangkan variabel B, maka persamaan yang atas kita kalikan 1, sementara persamaan yang bawah kita kalikan 2, agar variabel B bernilai sama. Kita tuliskan persamaan yang atas 4B tetap karena dikali 1, 4B ditambah 3P
sama dengan 26.000. Untuk persamaan yang kedua, kita kali 2 semuanya. 2B dikali 2 adalah 4B. 7P dikali 2 adalah 14P. Dan 24.000 dikali 2 adalah 48.000. Selanjutnya, agar variabel B ini hilang, maka kita beri notasi kurang di sini. Karena 4B dikurang 4B adalah habis. Selanjutnya, kita akan mengurangi 14 kurang 3 atau 3 dikurang 14 adalah negatif 11P. Kemudian 26.000 dikurangi 48.000 negatif 22.000. Selanjutnya P sama dengan 22.000 dibagi 11. Jadi P adalah 2.000. Harga satu buah pensil seharga Rp2.000. Selanjutnya kita substitusi nilai P ini ke persamaan yang atas atau bawah. Kita lihat nilai mana saja bebas. Saya akan mensubstitusi ke persamaan yang atas. Kita ganti nilai P nya dengan Rp2.000. 4B ditambah 3P, P nya kita substitusi dengan 2.000 akan sama dengan Rp26.000. Kita selesaikan. 3 dikali 2.000 adalah 6.000. 4B turun. 4B ditambah 6.000 sama dengan 26.000. 6.000 yang ada di ruas kiri pindah ke kanan. Jadi kurang. 26.000 dikurang 6.000 adalah 20.000. Di ruas kiri masih ada 4B. Maka B adalah 20.000 dibagi 4, yaitu 5.000. Jadi harga satu buah pensil adalah Rp2.000 dan satu buah buku gambar seharga Rp5.000. Belum selesai sampai sini. Tentukan harga dari 5 buku dan 4 pensil. Maka harga 5 buku dan 4 pensil adalah, kita ganti bukunya itu seharga Rp5.000. 5 dikali 5.000 adalah 25.000. Kemudian pensilnya seharga 2.000 ditambah 4 dikali 2.000 adalah 8.000. Jadi total yang harus dibayar adalah 25.000 ditambah 8.000, yaitu Rp33.000. Soal nomor 5. Diketahui dua buah sudut saling berpenyiku. Jika diketahui besar sudut satu adalah 5 kali besar sudut yang lain, tentukan besar sudut-sudut tersebut. Diketahui dua buah sudut saling berpenyiku, artinya kedua sudut tersebut bila dijumlahkan akan menghasilkan sudut siku-siku. Kita misalkan saja dengan sudut siku-siku ini. Jika besar sudut yang satu adalah 5 kali besar sudut yang lain, besar sudut yang satu kita misalkan dengan X. Kita misalkan ini X.
Jika besar sudut yang satu adalah 5 kali sudut yang lain, dan ini sudut yang lainnya itu adalah 5x. Dari soal ini adalah dua sudut saling berpenyiku. Sudut yang pertama itu adalah x dan sudut yang kedua adalah 5 kali dari sudut yang pertama. Tentukan besar sudut-sudut tersebut. Seperti kita tahu, dalam sebuah segitiga dalam sebuah sudut siku-siku, maka jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Maka x ditambah 5x derajat akan senilai 90 derajat. Kita selesaikan. X ditambah 5x adalah 6x dan ruas kanan 90. Maka x adalah 90 dibagi 6, yaitu 15 derajat. Maka besar sudut x adalah 50 derajat. Yang ini sudut x adalah 50 derajat dan sudut bukan 50 derajat tapi 15 derajat. Sementara sudut penyiku satunya lagi adalah 5 kali 5x, yaitu 5 dikali 15. 5 dikali 15 adalah 75 derajat. Soal nomor 6. 2 orang anak-anak dan 3 orang dewasa menonton sirkus dengan membayar tiket Rp230.000. Jika 3 orang anak dan 4 orang dewasa harus membayar tiket seharga Rp320.000, berapa harga tiket untuk anak-anak dan dewasa? Kita tuliskan dulu persamaan dari nomor 6 ini. 2 orang anak-anak berarti 2A ditambah 3 orang dewasa 3D harus membayar tiket seharga Rp230.000. Sementara 3 orang anak 3A ditambah 4 orang dewasa 4D harus membayar sejumlah Rp320.000. Selanjutnya kita harus mengeliminasi dengan cara menyamakan variabel yang ada di sini. Kita akan hilangkan variabel A, maka agar hilang jumlah variabel A harus sama. Maka persamaan yang atas kita kali 3 dan persamaan yang bawah kita kali 2. Maka persamaannya menjadi 2A dikali 3 adalah 6A ditambah 3D dikali 3 adalah 9D sama dengan 23 dikali 3 adalah Rp690.000. Ini untuk persamaan yang atas. Kemudian persamaan yang bawah kita kali 2. 3A dikali 2 adalah 6A. 4D dikali 2 adalah 8D. Dan 320.000 kita kali 2 adalah 640.000. Selanjutnya, agar variabel A ini hilang, kita beri notasi kurang di sini. Karena 6A dikurang 6A adalah habis. Selanjutnya 9D dikurang 8D adalah 1D atau D.
690.000 dikurang 640.000 adalah 50.000. Jadi harga tiket sirkus untuk orang dewasa seharga Rp50.000. Kemudian kita harus mencari harga tiket untuk anak. Kita akan substitusikan D ini ke persamaan yang atas. Kita tuliskan persamaannya 2A ditambah 3D. D-nya kita substitusi dengan 50.000 akan sama dengan 230.000. 230.000. Kemudian kita selesaikan persamaan yang ada di kiri. 2A turun, 3 dikali 50.000 adalah 150.000. Kemudian pindah ke kanan, 230.000 dikurangi 150.000 adalah 80.000. Maka nilai A adalah 80.000 dibagi 2 atau 40.000. Jadi harga tiket untuk anak-anak seharga Rp40.000.